Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bersalawat kepada junjungan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel Kuantum Sentuhan Kalbu atau QSQ. Channel dakwah, motivasi, dan edukasi. Kita telah membahas beberapa bahasan. Pertama, kita telah membahas bagaimana manusia yang Allah ciptakan dari tanah dan ternyata kembali ke tanah. Dan juga roh suci yang Allah tiupkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roh yang suci itu, sebelum Allah tiupkan, Allah mengambil kesaksian yang kita katakan perjanjian primordial antara seluruh jiwa manusia dengan Rabb-nya. Kemudian janji primordial itu ditanamkan oleh Allah bagaikan benih yang ditanamkan, apakah dia nanti akan bisa tumbuh atau dia akan tetap terkufar atau tertutup bagaikan kita menanam benih biji tanaman. Ketika dia muncul ke permukaan dan dia tumbuh, dikatakan iman itu telah tumbuh setelah manusia itu berakal dan membaca ayat-ayat Allah, apakah ayat kauniyah ataupun ayat qauliyah, sehingga terikrar dengan lisannya setelah dia meyakini Allah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia dikatakan orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator orang yang beriman juga telah kita bahas pada bahan sebelumnya. Ada 5 indikator orang yang beriman, sebagaimana surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Kali ini sahabat-sahabat semua, kita akan mencoba membahas dan mengukur iman itu dengan diuji dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan azan untuk mendirikan salat. Sahabat-sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, selama ini semua kita memahami bahwa azan yang dikumandangkan dari masjid-masjid dan musala-musala adalah panggilan untuk salat. Kalau saja memang azan itu adalah panggilan untuk salat, tentu sudah cukup ketika di masjid-masjid muazin mengumandangkan, cukup menyampaikan, wahai kaum muslimin dan muslimat, hari ini waktu telah memasuki pukul 12:25. Waktu zuhur sudah masuk, mari kita salat. Mari kita salat. Tentu hanya cukup itu yang disampaikan dari masjid-masjid dan musala-musala. Ternyata sahabat-sahabat semua melebihi dari apa yang selama ini juga kita pahami bersama. Bahwa ternyata untuk mendirikan salat itu juga disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saringan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman, dia akan gemetar hatinya. Kemudian kalau selama ini guru-guru kita mengajarkan, ketika disebutkan, dikumandangkan Allahu Akbar, engkau juga mengikuti, mengucapkan lafal yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika juga disampaikan asyhadu an la ilaha illallah, engkau juga mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat-sahabat semua, itu memang benar apa yang kita pelajari selama ini. Tapi sudahkah ketika Allahu Akbar itu disebutkan, kita memahami dengan sepenuhnya bahwa Allah itu maha besar. Kata-kata maha pun tidak cukup, hanya bahagian dari yang mampu kita ungkapkan. Kebesaran Allah melebihi apa yang mampu kita ucapkan dengan kata maha itu. Dan ketika itu ada dalam diri kita, tentu apa yang ada di hadapan kita ketika itu, kita memandang ada hal yang kecil dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Dan ketika kita melafazkan itu dan jiwa kita juga mengatakan bahwa benar ya Allah, engkau yang paling besar, engkau yang maha besar, yang lain yang ada di hadapan ini adalah kecil. Keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, perdaganganku, perniagaanku, kemudian ketika engkau berada berkumpul dengan orang-orang yang terhormat adalah kecil semua. Karena engkau telah mengatakan kepada dirimu bahwa Tuhan Allah itu yang maha besar. Dan tentunya engkau akan meninggalkan semua yang kecil, mengejar yang maha besar itu. Sahabat-sahabat semua. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau juga membenarkan, wah, benar ya Allah, bahwa aku pernah bersaksi, aku berjanji dan aku bersumpah bahwa ilahku adalah Allah. Karena kita pernah berjanji, bersaksi dan bersumpah, ilah kita adalah Allah, bukan berhala-berhala yang ada di hadapan kita. Bukan berhala-berhala dunia yang kita kejar selama ini, tapi adalah ilah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kau ulang dengan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, dan hatimu berkata bahwa ilahmu adalah Allah, dan kau bersaksi dan bersumpah akan hal itu. Dan kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentu kau juga mengatakan bahwa kau adalah pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah. Artinya yang dipanggil untuk salat itu disaring oleh Allah. Wahai orang yang membesarkan Allah, wahai orang yang bersyahadat, mari salat, mari salat, mari salat. Adakah orang yang bersyahadat ketika itu? Orang yang pernah berjanji kepada Allah, orang yang bersaksi kepada Allah. Dia mengatakan, pekerjaanku masih banyak, urusanku masih ada. Dia menunda-nunda. Berarti dia ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar janji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27, Allah jelaskan bahwa orang yang ingkar janji dengan Allah adalah tergolong kepada orang yang fasik. Kan di akhir ayat 26 Allah mengatakan wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Dan pada ayat 27 Allah menjelaskan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, bahwa orang yang fasik itu adalah orang yang ingkar janjinya kepada Allah setelah perjanjian itu teguh. Sahabat-sahabat semua, bagaimana engkau menyikapi hari ini? Setiap Allah memanggilmu untuk mendirikan salat. Ketika engkau telah terpanggil, tentu engkau telah berada pada posisi iman yang tepat. Tetapi ketika engkau masih berdalih dengan dalih-dalih yang tidak beralasan, masih banyak pekerjaan, masih sibuk, waktu masih panjang dan semuanya, tentu engkau lebih mengatakan, ya Allah, ini lebih besar dari engkau ya Allah. Tentu kau tidak mengatakan bahwa Allah yang maha besar, adalah pekerjaanmu yang lebih besar dari apa yang ada. Kecuali sahabat-sahabat semua, ketika kau berada pada suatu pilihan yang harus memilih. Bagaikan seorang dokter yang sedang melaksanakan operasi pasiennya, dikatakanlah dokter yang mau operasi seorang yang akan melahirkan. Kemudian setelah dibelah perutnya, kemudian dia harus menjahit, kemudian azan dikumandangkan. Dia berada dua pilihan, apakah harus menyelamatkan? Tentu dia juga harus menyelamatkan orang yang dia tolongkan, dan juga ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seorang yang melihat orang yang mau tenggelam, kemudian panggilan azan pun datang, tentu dia harus menyelamatkan dulu orang yang akan tenggelam. Karena ini juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini coba kita ukur sejauh mana kita membuktikan kepada Allah iman kita itu ketika dipanggil oleh Allah melalui suara muazin di masjid-masjid dan musala-musala ketika masuknya waktu salat. Apakah kita bersegera meninggalkannya? Bagaikan seorang buruh bangunan yang ketika dia mendengarkan kalimat itu, batu bata yang berada di tangannya jatuh menimpa kakinya, karena dia merasakan bahwa Allah yang maha besar, yang lain adalah kecil, sehingga kecut hatinya, dia bersegera berlari untuk mengejar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang beriman. Mari kita asah dan kita asah iman kita selama bulan pelatihan ini. Mudah-mudahan kita akan lebih baik, dan lebih baik lagi kita terjauh dari golongan-golongan orang yang fasik. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan membina kita untuk menuju menjadi orang beriman yang sebenar-benarnya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.